Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dea Aisyah Rusmawati, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biologi, dan hadirin hadirat teman-teman yang menonton video ini, izin kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit tentang sintetis protein. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dahwa Pradita Kusuma dari Tekpang 2023 dengan nomor induk mahasiswa 444-2346. Saya Mila Arfat dengan NIM 4444230012. Saya Namira Andini dengan NIM 4444230022. Saya Zenia Aulia Zahwa dengan NIM 4444230023. Saya Aura Agustina dengan NIM 444230029. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan antara DNA dan juga RNA. DNA ini yang bertugas untuk memberikan perintah untuk membentuk protein tertentu, sedangkan yang melaksanakan proses sintesis tersebut adalah RNA. Nah, selanjutnya itu ada tahapan-tahapan sintesis protein. Tahapan-tahapan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi, dan yang kedua yaitu ada translasi. Sintesis protein ini berawal dari DNA, lalu ke pembentukan RNA, kemudian ke penyusunan protein. Transkripsi merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Contoh, basa nitrogen DNA adalah ACG, TAG, CTA. Maka hasil transkripsi mRNA tersebut adalah UGC, AUC, GAU. Untuk tahapannya, yang pertama yaitu inisiasi, merupakan melekatnya enzim RNA polimerase pada rantai DNA di titik awal. Pita DNA akan terbuka dan basa nitrogen pada pita tersebut lepas. Basa nitrogen tersebut akan menjadi cetakan mRNA sense, dan pita yang tidak ditranskripsi disebut dengan pita tak bermakna antisense. Lalu tahapan yang kedua yaitu elongasi. Merupakan enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA sehingga terbentuk pita mRNA. Pada tahap ini, asam amino yang lain akan dibawa ke rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon yaitu trinucleotida. Lalu tahapan yang ketiga yaitu terminase. Pada saat enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentiannya, terminal site DNA, transkripsi akan terhenti. Tahap terminasi pada sintesis protein yaitu fase akhir dalam proses translasi, yaitu pembentukan rantai polipeptida. Selama tahap ini, ribosom membaca mRNA hingga mencapai suatu codon stop. Kodon terminasi, kodon stop ini tidak memiliki pasangan antikodon pada tRNA, sehingga tidak ada tRNA yang membawa asam amino yang bersesuaian. Translasi merupakan fase kunci dalam sintesis protein di dalam sel yang terjadi di dalam ribosom. Proses ini mengartikan urutan nukleotida pada molekul RNA, messenger atau mRNA, untuk membentuk rantai polipeptida yang selanjutnya akan menjadi protein. Tahapan utama dalam translasi ini melibatkan inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Pada tahap inisiasi, ribosom mengenali dan berdekatan dengan molekul mRNA di posisi yang disebut sebagai codon start, biasanya AUG. Molekul transfer RNA, yaitu tRNA, membawa asam amino pertama, biasanya metionin, dan berpasangan dengan codon AUG pada mRNA. Kemudian, pada tahap elongasi, ribosom membaca urutan codon pada mRNA secara berurutan. Molekul tRNA lain membawa asam amino yang sesuai dengan codon berikutnya pada mRNA, membentuk pasangan tRNA-mRNA di dalam ribosom. Peptida bond terbentuk antara asam amino pada tRNA pertama dan kedua, membentuk rantai polipeptida awal. Ribosom kemudian bergerak ke codon berikutnya, dan proses ini terus berlanjut membentuk rantai polipeptida yang semakin panjang. Terakhir, terdapat tahap terminasi yang menandakan akhir dari translasi. Proses ini terjadi ketika ribosom mencapai salah satu dari 3 kodon terminasi.
yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon terminasi ini tidak memiliki tRNA yang sesuai dan mengindikasikan bahwa sintesis protein telah selesai. Nah, rantai polipeptida kemudian dilepaskan dari ribosom dan ribosom berdisosiasi dari mRNA. Protein yang dihasilkan selanjutnya menjalani proses lipatan dan modifikasi tambahan untuk mencapai struktur 3 dimensi yang diperlukan guna untuk menjalankan fungsi khususnya dalam sel.